wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya. Saya akan coba berdiskusi dengan ahli di bidang pendidikan, ya, dengan Pak Yusuf Iskandar, MPD. Mari, yuk. Iya, Pak. Aduh, lagi santai nih, Pak ya? Iya. Pak siapa, Pak? Pak Opi, Pak. Pak Opi, Opi, iya. Nah, kebetulan kami sedang membahas berkaitan dengan dunia pendidikan dalam proses pembelajaran, ya. Nah, kepada rekan-rekan, beliau ini adalah seorang pakar pendidikan yang memang sudah berkecimpung lama di dunia pendidikan, yaitu Bapak Yusuf Iskandar. Sebelum saya membahas berkaitan dengan bidang pendidikan, Bapak mungkin Bapak dipercaya untuk memperkenalkan diri, ya, supaya nanti rekan-rekan ini mengetahui sebetulnya Bapak itu sebagai apa sebetulnya, ya. Itu ya. Ya, Silakan, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa bertemu topik, ya, yang mana saya perlu perkenalkan diri. Saya sekarang posisi saya sebagai fasilitator program sekolah menengah. Iya. Nah, sebelumnya saya menjadi pengawas SMP, sebelumnya menjadi kepala sekolah juga dari guru. Saya mulai jadi guru tahun 1982. Iya. Ya. Lama juga ya, ya. Ya. Tahun kelamaan, ya. Jadi kepala sekolah tahun 2004. Ya, kemudian jadi pengawas di SMP itu tahun 2009. Ya, sampai saat ini udah punah. Ya, tapi sekarang masih ikut aktif di dalam pendidikan, yaitu dalam sebagai fasilitator program sekolah penggerak. Nah, itu Pak ya. Iya. Oke, baiknya yang mungkin Bapak sudah banyak pengalaman dengan makan asam garam di dunia pendidikan, ya Pak ya. Mudah-mudahan pada saat ini dengan suasana yang cerah ini Bapak bisa memberi informasi pengalaman Bapak berkaitan dengan di dunia pendidikan, terutama dalam proses pembelajaran nih. Ya, kan seperti diketahui oleh saat sekarang ini, apalagi setelah COVID-19, menurunnya motivasi pelajar, Pak ya, motivasi siswa di dalam mengikuti proses pembelajaran. Nah, menurut pandangan Bapak, berdasarkan pengalaman Bapak ini di dalam dunia pendidikan itu sebetulnya seperti apa sih itu motivasi pelajar yang sekarang terjadi ini, fenomenanya seperti apa gitu? Iya. Baiklah, terima kasih Pak Opik. Jadi kalau saya perhatikan bahwa di pendidikan Indonesia dengan berganti kurikulum itu sebenarnya kurikulum itu berganti tiada lain untuk menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, ya. Betul, ya. Jadi kurikulum itu tidak mungkin, ya, biasanya statis, harus dinamis, ya. Salah satu contoh kan kita dari perkembangan kurikulum dari kurikulum tahun 1975, gitu ya, kita lanjutkan 2000, 1900, 2000 dan seterusnya. Kemudian ada yang disebut kurikulum 2013, itu yang mulai beda, Pak. Iya, betul. Kurikulum 2013. Tapi basic kurikulum 2013 itu kan dari KBK, ya. KBK kurikulum berbasis kompetensi. Nah, dari kurikulum sekarang ada kurikulum merdeka. Nah, jadi kenapa ini selalu berubah? Karena memang kebutuhan sesuai dengan kebutuhan zaman dan perkembangannya. Iya. Jadi kurikulum nggak mungkin statis, harus dinamis. Betul. Nah, kemudian ketika kita melaksanakan kurikulum 2013 khususnya pada masa pandemi, nah ini yang jadi masalah. Betul, iya. Kurang lebih kita 2 tahun, ya, di mana pembelajaran itu tidak tatap muka, tapi menggunakan sistem daring, ya, di mana tidak ada bertemu secara langsung antara siswa dengan guru, ya. Sehingga yang pertama, kenapa bahwa pembelajaran dengan sistem daring itu kurang efektif? Ya, yang pertama lihat aja adalah penggunaan jadwal. Jadwal untuk daring itu kan tidak seperti tatap muka. Iya, betul. Satu itu kan. Betul. Ya, jadwal. Iya. Kedua, kendala yang paling dirasakan itu mengenai alatnya, ya, kaitan dengan HP-nya. Ya. Itu pun tidak cukup sampai itu, termasuk jaringan. Ya, jaringan, sehingga yang tadi itu
dengan adanya kendala-kendala yang kita hadapi. Yang pertama mengenai alat yang digunakan, ya, karena siswa tidak semuanya memiliki HP yang Betul. Android. Iya. Ya. Kedua, tidak semua daerah dapat memiliki jaringan internet yang cukup stabil. Sehingga terjadi dalam waktu proses pembelajaran itu, mungkin kalau saya kalkulasikan dari beberapa pengalaman dan supervisi yang saya lakukan dari beberapa sekolah waktu saya jadi pengawas, itu dalam pelaksanaan proses pembelajaran secara daring itu bisa dikalkulasikan di bawah 50%. Oh, rendah ya. Oh iya, rendah. Rendah ya. Yang tadi itu kita Iya. jangan lihat kota, Pak, ya. Betul. Tapi Iya. kan lihat daerah, Kabupaten Iya. Sukabumi itu kan letak geografis sangat luar biasa. Betul. Iya. Jadi kalau untuk daerah itu di bawah 50%. Sehingga dampak, ya sekarang berbicara dampak. Nampak betul. Dampaknya apa? Ya terjadi seperti ketika kita masuk pembelajaran secara luring, pertama anak itu tidak terbiasa. 2 tahun, Mbak. Betul. 2 tahun mereka belajar Daring ya. secara daring. Ya. di mana secara daring itu kan tidak ada pengawasan secara full oleh guru. Betul, iya. Ya, Iya. terutama di dalam kurikulum 13 itu kan ada penilaian yang namanya sikap, Betul. pengetahuan dan keterampilan. Nah, ini sikap. Nah, itu kan salah satu kewajiban dari guru itu kan harus memberikan penilaian terhadap sikap. Betul. Ketika daring itu bagaimana? Ya, cukup kan menanyakan ke orang tua dan lain sebagainya. Iya. Sementara kan kita tidak langsung. Sementara kalau kegiatan pelaksanaan pembelajaran secara luring langsung, itu kan setiap pertemuan itu bisa menilai sikap anak. Betul. Ya. Iya. Oh ini, jadi walaupun lupa kan hari ini kita menilai 5 anak tentang sikapnya itu, tapi secara daring kan tidak. Maka motivasi belajar siswa akhirnya jadi rendah. Betul. Ya, Iya. karena apa? Salah satu dari pengawasan dari guru juga kurang. Kurang, betul. Karena secara daring kan, Betul. cukup diawasi oleh keluarganya atau orang tuanya. Sementara orang tuanya pun tidak semua orang tua siswa peduli terhadap pendidikan Betul. dan Iya. mengerti terhadap pendidikan. Iya. Ketika anak itu orang tuanya atau keluarganya kurang tahu atau kurang peduli terhadap pendidikan, dampaknya ya ke siswa. Nah itu. Jadi dapat COVID-19 itu sangat besar sekali ya. Sangat. Iya, jadi kalau disimpulkan oleh saya itu terjadi learning loss. Oh iya, betul. Ya, turunnya pembelajaran dari Iya. siswa itu sendiri ya. Nah, yang saya tahu sekarang kan gini, untuk mengatasi itu pemerintah mengeluarkan kebijakan Iya. baru ya, Iya. berkaitan dengan tadi kurikulum merdeka. Kurikulum betul, merdeka betul. itu kan sebetulnya kalau saya yang saya ketahui itu kurikulum merdeka itu akan yaitu terfokus kepada peserta didik, Betul. karakter, kebutuhan dan keinginan ya. Namun yang jadi permasalahan ini itu adalah berkaitan dengan apakah ada kesiapan itu sendiri dari guru-gurunya ataupun dari sekolahnya yang memang terjadi penggeseran antara dari yang proses pembelajaran yang sudah dilalui yaitu dalam bentuk metode konvensional seperti misalnya hanya ceramah ataupun guru hanya sebagai narasumber gitu kan, yang sekarang berubah guru itu seolah-olah yang diharuskan menjadi seorang fasilitator, menjadi seorang penggerak drivernya gitu. Nah ini pandangan Bapak itu gimana ini untuk peran gurunya sekarang ini nih? Oke. Ya. Ya, makasih Pak Fik. Ya. Jadi gini, kalau lihat di kurikulum merdeka, kan tujuan akhirnya adalah terbentuknya profil pelajar Pancasila. Betul. Yang 6 Betul. dimensi. Ya, gitu ya, kan, ya. Berarti kalau berbicara profil sama dengan kurikulum 2013. Ya. Ya. Kalau kita lihat ada sikapnya, Ya. ada pengetahuannya, ada keterampilannya. Ya. Tidak terlepas dari 3 ini. Betul. Ya. Jadi inti tujuan itu ada ke situ. Kemudian untuk mencapai itu yang sangat jauh berbeda antara kurikulum merdeka dengan kurikulum 2013. Di kurikulum merdeka itu dikenal kompetensi dasar, Betul. KD. KD, Sementara betul. di kurikulum merdeka adalah CP. Betul. Di mana KD itu tahun, kalau CP itu satu pasti. Satu pasti, Nah, betul. kebetulan SMN pas D. Betul. Jadi capaiannya dari kelas 7, 8, 10. Nah, maka disitulah pertama guru harus membuat dulu tujuan pembelajarannya. Betul. Dari CP itu tujuan pembelajaran Iya. dulu. Iya. Nah, Iya. dari tujuan pembelajaran, maka dibuatlah alur tujuan pembelajaran. Iya.
Dari alat itu buatlah yang namanya modul aja. Nah, sehingga di situ muncul yang namanya peran guru. Nah, yang tadinya sebagai narasumber atau guru dikatakan satu-satunya sumber belajar, maka sekarang dirubah paradigmanya. Guru harus menjadi sebagai fasilitator. Di mana fungsi fasilitator? Mengarahkan, tidak menjudge, mengarahkan. Maka di situ kalau kita lihat dalam pendidikan ada yang disebut metode konstruktivisme. Artinya mengkonstruksi, membangun pengetahuan siswa. Jadi jangan sebaliknya. Guru yang membangun jangan. Kalau guru yang membangun yang tadi itu metode ceramah dan sebagainya. Tapi kalau guru sebagai fasilitator, nah tujuannya itu adalah membangun pengetahuan yang ada dimiliki oleh siswa, potensi yang ada dimiliki siswa itu dibangun oleh guru. Maka disitulah fungsi guru sebagai fasilitator. Gitu. Saya tertarik nih Pak dengan tadi konstruktivisme, membangun apa namanya pengembangan potensi dari pengetahuan peserta didik yang memang selama ini ya di dalam proses pembelajaran itu memang sangat jarang sekali nih guru-guru itu memberikan memberikan motivasi, memberikan pembiasaan di dalam bagaimana peserta didik itu bernalar kritis, peserta didik itu berkreatif, peserta didik itu mampu untuk menganalisis pengetahuan atau informasi yang mereka peroleh. Apalagi selama ini peserta didik itu sudah terkooptasi oleh dunia medsos. Nah itu gimana nih anggapan Bapak ini? Seperti ini, iya. Oke, gitu. Jadi gini Pak, yang dinamakan konstruktivisme, membangun ya, gitu. Membangun. Anak bisa terjadi membangun pengetahuannya berdasarkan pengetahuan yang dia miliki. Kalau si guru sebagai fasilitator. Tapi kalau guru belum menjadi fasilitator itu tidak mungkin terjadi. Membangun itu. Nah, maka disitulah fungsi guru itu harus dirubah perannya. Jadi tidak hanya ceramah, tapi dengan memberikan kebebasan kepada pelajar. Terutama tadi yang disampaikan bahwa bagaimana sih nanti di dalam proses pembelajaran, salah satu cirinya itu dalam buku pendidikan ya. Tadi itu ya, guru sebagai fasilitator, metode yang paling tepat atau metode yang pertama adalah konstruktivisme gitu ya. Nah, sekarang bagaimana sih kalau kaitan dengan medsos? Nah, itu harus mampu memanfaatkan karena kita tidak munafik ya. Sekarang itu dengan kemajuan teknologi, HP itu bukan hal yang mewah. Betul. Ya, bukan hal yang mewah. Kalau yang lumrah atau yang murah. Yang sudah biasa gitu. Nah, maka disitulah peran guru bagaimana caranya agar alat-alat atau tadi HP yang dimiliki oleh siswa tidak dipergunakan semaunya, tapi kita menggunakan alat yang mereka miliki itu dijadikan sebagai alat pembelajaran. Maka selain ya tadi itu pemberian tugas kepada siswa, selain ya secara luring langsung itu bisa gunakan itu ya. Nah, itu mau classroom, mau WA dan sebagainya itu guru punya masing-masing lah. Yang penting alat yang dimiliki oleh siapa pada masa pandemi, masa pandemi kan hampir sepenuhnya lah. Betul. Mereka menggunakan itu. Begitu sekarang luring, seolah ditinggalkan itu jangan, tapi justru harus dimanfaatkan. Contohnya apa? Sekarang kan kegiatan seperti MDK, itu kan sudah. Maka kalau tidak anak berlatih menggunakan alat-alat yang sudah tadi, baik itu HP, laptop dan lain sebagainya, itu nanti pada waktu MDK malah kebingungan. Tapi kalau oleh guru dimanfaatkan alat-alat itu untuk pembelajaran sebagai media, itu bagus. Jadi diperlukannya kontinuitas. Berkelanjutan. Nah, antara teknologi yang memang digunakan selama dari pandemi itu tetap dilanjutkan oleh peserta didik dan dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk proses pembelajaran ya. Nah, yang jadi masalahnya begini. Jadi peserta didik sebetulnya lebih mahir daripada guru, dan guru yang mengajar itu sendiri ternyata sangat lemah di IT-nya gitu, terutama di medsos kan. Kalau siswa itu peserta didik itu sudah tahu yang namanya snack video, semua, apalagi macam-macam lah. Sedangkan guru itu sendiri
tidak bisa nih, malah telat gitu ya. Nah, kadang-kadang guru ada yang minder, kadang-kadang guru-guru ada yang tidak mau berkembang, mengembangkan diri, terutama dari IT-nya. Nah, itu gimana tuh? Nah, betul Pak, itu sangat menarik, hal seperti itu. Kan dulu kan saya program yang namanya literasi. Betul. Literasi. Nah, kita mengembangkan kepada anak literasi. Sementara gurunya tidak literasi. Betul. Itu dampak Pak. Iya. Nah, seperti tadi, kenapa sekarang masih banyak atau mungkin ada sebagian guru yang memang belum memahami tentang IT itu. Nah, itu bagaimana solusinya? Nah, salah satu tugas pokok pertama adalah si guru harus literasi. Itu kata kuncinya ya, betul, literasi. iya. Literasi itu bukan hanya membaca. Iya. Ya, bisa sekarang kan sudah disediakan oleh pemerintah yang namanya platform Merdeka Mengajar. Nah, itu silakan, di situ sudah ada. Iya. Bagaimana kita Pengembangan diri ya. Oh ya. Proses pengembangan diri itu ya. Berarti di situ kewajiban guru itu mengembangkan diri sendirinya itu suatu kewajiban. Nah, jadi jangan menganggap nunggu nanti akan diarahkan oleh siapa. Itu jangan. Kalau itu ya sama aja seperti anak betul. Jadi guru harus punya inisiatif ya, punya keinginan kuat ya di dalam mengembangkan diri ya. Nah, yang jadi masalah begini, ada lagi poin satu lagi nih yang berkaitan dengan literasi. Nah, tadi Bapak menjelaskan berkaitan dengan literasi. Nah, selama ini yang saya tahu literasi itu hanya meminta anak untuk membaca, gitu ya. Jadi minat baca anak itu sebetulnya sudah kuat, ya. Terutama berkaitan dengan medsos, ada WA mereka baca, tetapi mereka daya bacanya yang lemah. Mereka tidak bisa melakukan analisis, melakukan konfirmasi, melakukan nalar kritis terhadap apa yang mereka baca, sehingga mereka cukup mereka hanya lihat baca selesai gitu, tidak ada pemahaman dari informasi itu. Nah, itu gimana tuh? Nah, itu Pak, bagus Pak. Nah, selain Pak ya, kalau kita berbicara literasi itu masalah membaca, termasuk mengamati gitu. Mengamati, betul, dan memahami ya. Sangat penting itu memahami ya. Betul. Nah, agar terjadi seperti itu dan tidak bosan. Iya. Nah, kan guru punya berbagai cara. Betul. Kalau tadi kita berbicara dengan bacaannya, sekarang gimana kalau dengan komponen video? Iya. Itu kan variatif ya, bervariatif gitu ya. Atau kan kalau dengan tampilan video ya, guru tidak hanya membaca teks saja, tapi dengan tampilan video, film dan lain sebagainya, itu kan satu, minat anak akan naik. Betul. Karena dengan cara yang berbeda, biasanya hal-hal yang baru itu sangat menarik. Betul. Iya. Dua, tidak membosankan. Guru juga mungkin ikut terbawa senang. Jadi menambah ketertarikan guru juga ya untuk mengeksplor lebih dan bagaimana proses pembelajaran ya. Itu kreativitas guru itu tidak hanya begitu. Anak sudah bosan nih membaca buku, cari. Nah, metode lain, cara lain yang lebih menarik. Kan itu kata kuncinya, literasi itu tidak hanya membaca, tapi mengamati, memahami dan lain sebagainya. Meningkatkan daya bacanya itu sendiri gitu ya. Makanya yang tadi disampaikan oleh Taufik, yang penting pengembangan diri dari guru. Nah, itu kata kunci kan? Kalau guru tidak mau mengembangkan dirinya sendiri, apalagi menerapkan pada siswa. Betul, iya. Ya, itu Pak. Jadi secara prinsip berarti memang kembali lagi ke guru itu sendiri ya, kembali ke guru. Bagaimana guru melakukan pengembangan diri, terus melakukan bagaimana proses pembelajaran yang dapat menyenangkan bagi siswa ya, sehingga siswa itu di dalam kelas ataupun misalnya di luar kelas itu tidak membosankan, sehingga mereka ada motivasi, sehingga mereka ada semangat untuk belajar. Betul sekali Pak ya. Jadi itu Pak ya. Jadi sekali lagi guru itu satu dalam meningkatkan kompetensinya. Kita bicara kompetensi guru ya. Guru wajib meningkatkan kompetensinya. Melalui apa? Yang tadi secara mandiri dulu, itu dengan literasinya. Sekarang kan pemerintah sudah menyediakan dengan akunnya. Masing-masing guru pasti punya. Betul. Itu kan bisa di sana bisa baca modulnya, bisa melihat videonya, gitu ya. Itu kan dalam rangka pendidikan secara mandiri. Betul. Jadi motivasi yang timbul dari dirinya sendiri itu sudah mulai muncul. Satu itu. Kedua, cara mengembangkan dirinya bagaimana dengan kompetensinya itu bisa mengikuti kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh sekolah. Makan ada MDM di sekolah.
yang melalui rapat dinas. Terus apa lagi? Pendidikan dan pelatihan. Mungkin salah satu program Itu yang yang sekarang. penting, Pak ya. Nah, Iya, untuk pengmandiri ya. ya. Iya. Jadi kenapa sekarang ada program guru penggerak? Betul. Nah, itu kan biar apa ya? Itu kayak tahap pemandiri guru ya, untuk lebih profesional lagi ya, terutama di bidang pedagogiknya, Nah. dan proses pengelolaan kelas pembelajarannya. Oke, baik Pak ya. Kan itu Pak ya. Iya. Yang pertama kan kalau kita lihat kompetensi guru itu kan ada 4 ya. Betul. Iya. Kepribadian, Iya. sosial, Iya. pedagogik, Iya. profesional. Iya. Nah, itu. Ya, mungkin terima kasih ya Bapak atas waktunya ya. Nah, ini kita sangat senang sekali berbicara dengan pakar pendidikan, dengan ahli di bidangnya. Mudah-mudahan dengan kita berbicara ngobrol santai begini Pak ya, ini dapat bermanfaat bagi kita semua di dalam dunia pendidikan, bisa dan bagi guru dapat meningkatkan profesionalismenya sebagai seorang guru dan dapat diaplikasikan kepada para peserta didik di kelas, sehingga peserta didik itu menjadi nyaman, menyenangkan dan lebih semangat dan termotivasi dalam pembelajaran ya. Terima kasih Bapak atas waktunya. Alhamdulillah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan bermanfaat.